Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Oke. Kali ini kita akan membahas temanya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Aditya Rawandi di sini sebagai host, dan juga kita sudah kedatangan 3 narasumber di sini, mahasiswa dari Unisa Kuningan. Ada Kak Alpi, Kak Cynthia, dan Kak Iya Solihah. Oke. Kita di sini sekarang mau membahas mengenai media konvensional dan media digital. Ya. Masih erat kaitannya dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Sebelum kita melebar ke mana-mana nih, apa sih media konvensional dan media digital sendiri menurut Kak Alfi? Oke, baik. Untuk media konvensional ini merupakan sebuah media yang ditemukannya terlebih dahulu ya, sebelum adanya media baru. Media konvensional ini juga biasa digunakan untuk menyampaikan atau menerima informasi kepada masyarakat luas. Dan untuk media digital sendiri ini merupakan sebuah media yang penyampaiannya itu secara digital melalui perangkat. Untuk penyebarannya itu melalui platform online menggunakan website gitu. Untuk media konvensional sendiri ini contohnya seperti majalah, koran, televisi, dan brosur. Oke, kalau media digital sendiri tadi platform digital ya. Oke, jadi intinya media konvensional itu media yang lama gitu ya, yang sudah dahulu ditemukan daripada media digital gitu. Jadi media yang sekarang kita gunakan ini media digital gitu ya, yang banyak kita gunakan sekarang ini. Oke. Kemudian pasti dari kedua jenis media ini punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurut Kak Cynthia nih, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media ini? Jadi betul ya, setiap media itu pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau Cynthia itu pertama yang ngambil dulu yang media digital. Nah, yang pertama itu kelebihan. Nah, yang pertama itu kan kecepatan dalam mengakses. Kita kan udah tahu ya, kini tuh dari yang muda sampai yang tua itu pasti kan megang handphone. Nah, pasti kecepatan dalam mengakses itu mudah didapatkan gitu. Terus yang kedua pasti dalam mendapatkan informasi juga cepat gitu dibandingkan dengan media konvensional. Nah, yang ketiga itu interaktivitas. Nah, yang yang sering kita dengar itu yang dekat yang dekat menjadi ada yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh itu menjadi dekat. Nah, gitu. Nah, jadi orang yang jauh itu bisa berinteraksi dengan kita walaupun hanya dengan menggunakan handphone atau laptop. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu terkadang konten itu tidak terverifikasi. Jadi konten apa saja bisa masuk. Berbagai macam misalkan hoax segala macam ya. Terus yang kedua itu potensi kecanduan. Nah, kayak aplikasi TikTok gitu. Oh iya, betul. Kan sering tuh banyak orang muda itu yang kecanduan sampai beberapa jam. Oh iya. Karena juga kita merasakan kan gitu, misalkan udah sekalinya buka sosial media misalkan TikTok atau Instagram Reel gitu ya, gak kerasa tuh tiba-tiba scroll aja. Misalkan mau tidur nih, kita main HP dulu. Rencana tidur jam 10 nih, 10 pas, kita scroll dulu TikTok sebentar, ternyata udah jam 3 aja gitu misalkan. Oke, terus apa lagi Kak Cynthia? Terus kalau media konvensional, nah yang kelebihannya dulu ya, yang pertama itu akurasi yang lebih dapat dipercaya. Soalnya kan kontennya itu dapat disaring lagi
karena apa sih, dari lembaganya itu pasti kan ada lembaganya gitu. Kalau konvensional itu kan, kalau digital itu apa saja bisa masuk. Nah, yang kedua itu kedalaman informasi, nah baik dari teks maupun konteks. Nah, karena memiliki ruang yang lebih luas gitu dalam mendapatkan informasi. Nah, yang kalau kelemahannya itu yang pertama itu akses yang terbatas. Nah, terus dibanding dengan media digital. Nah, kalau udah di televisi aja kalau itu mah, kalau konvensional. Nah, kalau yang kedua itu kecepatan informasi yang lebih lambat Oke, karena berarti belum ada internet sih. kedua media ini punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Media konvensional punya kekurangan, media digital juga punya kekurangan. Tadi seperti yang Kak Cynthia katakan, kalau di media digital itu memang informasinya mudah tersebar luas gitu ya. Bahkan bukan hanya di negara kita Indonesia, bisa juga sampai ke mancanegara gitu. Kalau media konvensional itu kekurangannya apa? Tersebarnya itu hanya dalam ruang lingkup yang cukup kecil gitu ya. Misalkan hanya satu negara saja gitu. Tidak sampai merata ke seluruh dunia gitu. Jadi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Terus dalam penggunaan kertas juga kan berbeda. Kalau digital itu lebih menghemat kertas gitu. Iya betul. Kalau konvensional itu kita banyak print segala macam gitu. Kalau digital kan sekarang ada teknologi yang namanya penyimpanan digital gitu ya, cloud dan segala macam gitu. Oke. Nah, dari perkembangan media konvensional ke digital gitu ya kan. Sekarang kita lebih sering kan menggunakan media digital gitu. Bahkan mungkin konvensional itu sedikit demi sedikit kayaknya udah ditinggalkan gitu. Seperti misalkan kan sekarang dulu ada koran, ada majalah gitu ya, seperti kata Kak Alfi, koran dan majalah itu kan sekarang udah jarang gitu ya, nggak ada bukan nggak ada peminat sih, kurang peminatnya kayaknya. Sekarang kan orang lebih lebih suka melihat informasi dari internet, dari handphone gitu ya. Uh, nah dari perkembangan ini, apakah media konvensional ini bisa saja ditinggalkan sepenuhnya dan digantikan oleh media digital, atau bagaimana nih menurut Kak? Iya. Memang banyak ya pihak yang mengkhawatirkan keberadaan media konvensional ini di tengah merebaknya media digital. Namun menurut jurnal yang saya baca, bahwa media konvensional ini akan terus bertahan. Media konvensional akan bertahan, namun walau ada yang harus digulung tikar, namun tidak semua dalam konvergensi media, yaitu gabungan media antara media konvensional dan media digital ini akan saling melengkapi, bukan mematikan. Apa yang ada di dalam media konvensional akan dilengkapi oleh media digital, dan apa yang ada di media digital akan dilengkapi oleh media konvensional. Berarti kedua media ini saling melengkapi ya pada akhirnya. Atau bisa disebut tadi terjadi penggabungan ya dari media konvensional itu, beberapa alat yang digunakan atau teknologi yang digunakan di media konvensional itu digabung dan muncullah produk baru yang namanya media digital gitu ya. Misalkan sekarang kan, kalau dulu mungkin kita mau menghitung nih, ada alat yang namanya kalkulator. Kalau kita mau nonton televisi, ada alat yang namanya televisi gitu ya. Kemudian kalau mau merekam, ada perekam suara. Kalau mau muter musik itu ada kaset yang khusus kan. Kalau sekarang kan semua teknologi itu dimasukkan gitu dalam satu teknologi yang bernama handphone gitu. Berarti pada intinya tidak akan menghilangkan gitu ya. Ada keberadaan media digital tidak akan menghilangkan yang namanya media konvensional gitu. Jadi intinya mungkin media digital ini mengefisienkan gitu ya, mengefektifkan dari teknologi dalam media konvensional gitu, supaya lebih memudahkan kehidupan manusia. Nah,
dari perubahan ke dari media konvensional ke media digital kan pasti berdampak juga ya terhadap kehidupan manusia gitu. Tapi kan kita sebelumnya mengalami masa COVID nih beberapa tahun, 2 tahun atau hampir 3 tahun ini dari 2019 akhir kalau tidak salah sampai ke 2020 ya 2020. Di situ kan kita dipaksa untuk pindah dari yang biasanya kita di sekolah. dan pembelajaran kan misalkan kita harus datang ke sekolah nih gitu. Di sekolah kita menggunakan media konvensional, papan tulis dan sebagainya. Ternyata adanya pandemi itu berubah kita harus secara cepat bisa beradaptasi dengan media digital gitu. Ke kita yang belajar tadinya di kelas, kita harus bisa menggunakan media digital gitu ya, seperti Zoom meeting, Google Meet dan lain sebagainya gitu. Nah, adanya transisi seperti ini nih, dampaknya itu apa saja nih? Nah, kita mau bahas mungkin dari berbagai sudut pandang ya. Pertama kita mau bahas dulu dari sudut pandang pendidikan. Menurut Kak Alfi, dari sudut pandang pendidikan, dampaknya dari adanya media digital, perubahan dari media konvensional ke media digital ini apa gitu untuk dunia pendidikan? Oke, baik. Menurut saya pengaruh media digital dalam dunia pendidikan itu sangat penting dan juga sangat bagus karena di mana si siswa itu tidak hanya menerima informasi dari guru saja, tetapi bisa mencarinya di internet atau bisa mencarinya di berbagai website itu. Dan untuk media digital ini sangat praktis karena guru itu bisa menciptakan media yang menarik siswa agar siswa tersebut tidak bosan dalam pembelajaran secara langsung. Tapi ada juga sisi negatifnya di media digital di dalam dunia pendidikan. Contohnya itu membuat siswa menjadi tidak fokus. Terus yang kedua itu siswa tersebut menjadi lebih suka terhadap game online. Terus yang ketiga bisa menurunkan semangat siswa itu dalam belajar dan juga mudahnya pengaruh dalam pergaulan bebas. Berarti ada dampak positif, ada dampak negatif juga ya? Ya. Dalam dampak positif itu tadi kan disebutkan ya mungkin adanya media pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu kan. Guru bisa menggunakan media digital dengan lebih kreatif gitu, bisa berinovasi sehingga murid itu tidak mudah bosan gitu, tidak mudah jenuh ketika belajar sehingga menimbulkan suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu. Itu kan membuat pembelajaran itu mudah untuk masuk ya, lebih mudah masuk gitu. Sedangkan dampak negatifnya itu mungkin sulitnya untuk mengontrol diri ya, fokus terhadap belajar gitu, karena ketika belajar itu misalkan malah fokus kemana gitu, karena kita mungkin lebih fokusnya ke main game atau lebih fokusnya apa gitu, sehingga pembelajaran itu menjadi agak terbengkalai gitu. Orang itu atau siswa itu malas gitu untuk belajar. Nah, kalau dampaknya pada kehidupan sosial itu gimana ya? Kan yang seperti tadi dikatakan oleh Kak Cynthia, katanya media digital itu salah satu kelebihan dan kekurangannya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu. Nah mungkin menurut Kak Cynthia nih, gimana dampak dari media digital terhadap kehidupan sosial kita itu sebagai manusia?
ya, yang mendekatkan yang jauh, terus menjauhkan yang dekat. Maksudnya itu kan dengan adanya media digital itu kan hanya dengan menggunakan handphone kita bisa kenalan, bisa menambah relasi atau pertemanan dengan eh, apa sih masyarakat luar gitu. Ya, di luar daerah itu bisa jadi teman. Nah, kalau kelemahannya itu salah satunya itu dengan adanya fenomena pubbing. Nah, pubbing itu artinya phone dan snubbing. Jadi phone itu artinya handphone dan snubbing itu artinya menghina. Jadi maksudnya itu seorang itu menghina orang yang di depannya dengan cara memfokuskan diri kepada handphone. Nah, contohnya itu seorang itu lebih fokus terhadap handphonenya dibanding berbicara di apa, di depan orang-orangnya gitu. Nah, terus lebih asik gitu, lebih asik dengan handphonenya. Terus apa sih, lebih aktif di media sosial daripada di dunia nyatanya. Oke, jadi itu dampak sosialnya ya, dimana kita lebih terfokus kepada kehidupan masyarakat digital mungkin ya, lebih fokus kehidupan kita di masyarakat digital daripada kehidupan kita di masyarakat nyata gitu. Padahal kedua-duanya kan penting gitu ya, sama-sama penting. Kita perlu membangun relasi mungkin dengan orang sekitar kita juga. Selain itu di masyarakat di dunia digital juga kita harus membangun relasi juga gitu kan. Kalau di lingkungan kita hanya sekedar daerah situ saja, kalau dalam lingkungan yang digital itu lebih luas lagi, bisa seluruh Indonesia, bisa juga dunia. Jadi mungkin solusinya keduanya harus diseimbangkan gitu ya, diseimbangkan antara kehidupan sosial kita di nyata dan juga di digital gitu ya. Oke, jadi jangan sampai melupakan etika juga ya, etika yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, atau juga kita kan dari adat ketimuran nih, di mana kita menjunjung tinggi yang namanya adab atau etika. Oke. Kemudian dampaknya juga nih, saya pengen tahu dampaknya mungkin khususnya bagi kaum remaja. Kan media digital itu banyak yang menggunakannya itu sekarang mungkin Gen Z gitu ya. Gen Z, kalau generasi milenial kan itu mungkin memang ada sebagian yang ikut dengan perubahan menggunakan media digital, ada juga yang karena memang tidak ingin mengikuti perubahan ini, ya sudah tidak mau menggunakan, atau bukan tidak menggunakan, tidak mengikuti gitu ya, tidak mengikuti secara pasti bagaimana perkembangan media digital gitu. Nah, untuk dampaknya sendiri bagi remaja nih khususnya, menurut Kak Iya gimana dari media digital ini? Faktor kenakalan remaja salah satunya dapat terjadi melalui adanya akses konten yang mereka lihat di media sosial. Segala hal yang mereka lihat tidak menutup kemungkinan akan dicontoh oleh mereka yang melihatnya. Bentuk tindakan kenakalan remaja yang diakibatkan oleh media sosial beragam jenisnya. Contohnya seperti media sosial dapat memfasilitasi komunikasi antara remaja yang melakukan tindakan kenakalan seperti bullying, tawuran, dan kekerasan atau konten lainnya. Sehingga pengaruh media sosial ini akan memicu terjadinya tindakan kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan media sosial yang tidak digunakan dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya perbuatan durhaka bagi mereka. Hal tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pendamping dari guru, orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga harus bisa memberikan edukasi terkait penggunaan media sosial ini, seperti konten apa saja yang boleh mereka lihat, waktu penggunaannya, dan dapat membatasi dirinya dalam bermain media sosial. Jadi media digital itu khususnya media sosial ya, karena mungkin aksesnya mudah dan juga
konten di sana itu kan semua orang bisa mengirim gitu ya, konten apapun itu eh, semua orang bisa mengupload, bisa mengakses, dan tidak ada istilahnya suatu peraturan atau seleksi yang ketat dalam konten tersebut gitu ya. Dan hal itu menimbulkan para remaja itu cenderung meniru apa yang mereka lihat gitu ya di sosial media, khususnya yang hal-hal yang buruk gitu ya. Oke. Terus solusinya tadi adalah bimbingan gitu ya, bimbingan dari orang tua, guru, dan juga masyarakat gitu ya, khususnya masyarakat di lingkungan pendidikan gitu kan, sekolah. Oke. Kalau gitu mungkin di sini penting gitu ya, disinilah pentingnya literasi digital itu gitu ya. Kalau literasi yang kita kenal kan hanya sekadar membaca buku gitu lah. Sedangkan yang kita perlukan sekarang itu di literasi digital, di mana bagaimana cara kita menjadi masyarakat digital yang baik gitu. Bagaimana etika, bagaimana penggunaan dan pemilihan informasi gitu ya, yang akan kita cerna gitu, yang akan kita konsumsi gitu. Baik, mungkin itu saja terlebih dahulu ya. Kalau rame lanjut part 2. Oke. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu media konvensional, apa itu media digital, apa kelebihan kekurangannya, terus dampaknya gimana terhadap kehidupan pendidikan, sosial, dan juga remaja khususnya gitu ya. Oke. Baik, pemirsa sekalian, mungkin cukup obrolan kita hari ini. Seperti kata saya tadi, kalau lame lanjut part 2. Sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Nur Syabani dari Prodi PAI 5A. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Dikutip dari jurnal Yenti Arsini, Hanisa Ajahra, Khairan Saputra Tarigan, dan Irfan Azhari. Nah, dalam kondisi era modern ini, perkembangan teknologi semakin cepat dan telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh teknologi tidak dapat dihindari karena hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi. Nah, salah satunya penerapannya adalah di bidang informasi dan komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya dengan tujuan memberikan informasi atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku melalui bahasa. Di era teknologi ini yang semakin maju, interaksi manusia tidak hanya terbatas pada komunikasi langsung tetapi juga melalui media sosial. Perkembangan teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dan selalu berkaitan dengan pembangunan. Nah, selain membentuk komunitas di lingkungan fisik, komunitas juga dapat terbentuk melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, sosial media, dan lain sebagainya. Namun, remaja masa kini sering melihat penggunaan media sosial sebagai indikator kesegaran dan popularitas, sehingga mereka yang menyimpang dari media sosial seringkali dianggap ketinggalan zaman, meski media sosial bisa memberikan dampak positif, namun penggunanya juga bisa luput dari perhatian. Nah, dampak media sosial ini terhadap kesehatan mental remaja, hanya menggunakan media sosial untuk tetap terhubung
dengan teman tuh misalnya, tetapi juga untuk mendapatkan popularitas atau pengakuan dari orang lain. Faktanya, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Nah, seperti meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Nah, misalnya itu, serta menyebabkan masalah sosial dan perilaku. Nah, oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memonitor penggunaan media sosial remaja dan membantu mereka membangun kebiasaan yang sehat dalam penggunaan teknologi. Segas saya membaca jurnal tentang Ardian dan Sari tahun 2018. Nah, adanya media sosial telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, terutama dalam hal penyebaran informasi. Nah, saat ini media sosial menjadi platform online yang sangat dominan bagi pengguna internet. Nah, karena memungkinkan setiap orang untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Beberapa contoh dari platform media sosial yang populer yang saat ini, yaitu Twitter, Instagram, dan aplikasi online yang lainnya, yang kini sangat sering digunakan oleh pengguna internet. Pengaruh media sosial terhadap kesehatan fisik remaja. Nah, masalah kesehatan mental berpengaruh kepada media sosial terhadap kesehatan fisik remaja. Nah, pada anak muda yang disebabkan oleh kecanduan media dapat diminimalisir melalui kegiatan sosial yang menyehatkan. Nah, sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang inisiatif dan jangka panjang berpotensi mengganggu kesehatan mental dan fisik remaja. Nah, misal stres jangka panjang yang dihasilkan dari penggunaan tersebut dapat meningkatkan tekanan darah dan pada remaja dan berdampak buruk pada organ tubuh seperti jantung dan ginjal. Nah, oleh karena itu, perlu merawat kesehatan mental dan fisik remaja dengan cara yang sehat dan tepat, seperti memperbanyak kegiatan sosial yang positif. Nah, kita tarik kesimpulannya yang tadi saya sampaikan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan media sosial pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial remaja. Selama pandemi COVID kemarin, temuan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara ketiga variabel tersebut. Nah, oleh karena itu, penggunaan media sosial dapat meningkatkan kesehatan mental, kesejahteraan sosial remaja. Sebagian besar remaja menggunakan media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, belajar online, dan mencari hiburan. Namun, perlu diingatkan bahwa penggunaan media sosial yang bijak membutuhkan pengendalian diri, pengaturan emosi, dan pola pikir yang sehat. Dan dengan demikian, remaja mengoptimalkan manfaat media sosial dan menghindari resiko dampak negatifnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.